Kakak ini mau kemana ya kak? Kita mau ikut ke open tripnya Luizu namanya, open tripnya Luizu. Pokoknya kalian harus ikut ya. Jadi hari ini tanggal 26 Desember kita mau ke Papandayan. Sangat dadakan. Kita lihat muka-muka sebelumnya di sini biar kelihatan. Gelap ya di sini. Kita lihat afternya apakah masih ada tenaga. Udah tadi. Jadi, keren. Hah, pembukaannya bagus tuh. Oke, sekarang jam 9.15. 9.15. Kita OTW dari Jakarta Timur. Ciracas ya maksudnya. Ciracas Jakarta Timur menuju base camp. Mandiri banget nih gue. Mandiri banget nih. Oh maaf. Ya sekarang kita sudah memasuki tol Cikampek. Ini gerbang tol apa ini tadi lihat ya? Ini nggak tahu kamu tol apa selama tinggal di Jakarta ribuan kali. Nganterin bus kan. Iya nggak merhatiin, sebut aja lah apa namanya. Gerbang tol apa tadi? Apa coba? Itu gerbang Kamu rambutan. gerbang tolnya namanya Gedong 1. Oh gedung 1. Ruas tolnya Kamu rambutan. Jakarta Outer Ring Road. Waduh harus belajar tuh. Disingkat Jor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. One day one information. Itu konsep nge-gym lari ngapel gitu guys, sama aja guys. Nutrisi. Jadi ini ada truk yang cukup membahayakan guys karena dia tidak menggunakan lampu apa ini istilahnya ini? Lampu belakang ya. Iya. Mati. Terus sannya juga kecil banget lampunya. Apakah ini sebenarnya layak untuk tetap jalan? Oke, jam 21.49 berubah jadi 50. Sudah sampai di bawah. 19 Desember sampai Pajolan pembatasan gondolongan bla bla bla. Oh. Ada pembatasan kayak mudik. wih, Iya kan? keren cuy. Nah ini Masih apa? Kecuali ada bunyi tang berarti bisa lari di kecepatan 117, 100 ke atas lah. Tapi memang tidak bersahabat untuk kencang di sini karena bergelombang terus dan penyambung jalannya juga. Nah, di depan ada BYD Sedan 7 lumayan kencang larinya guys. Karena di restoran ada MSG-nya gitu. Supir kita berusaha untuk mengikuti ya, mengekor ya. Walaupun secara kertas dia jauh nomor 1 lah ya. cara kertas Secara kertas gitu. di atas kan. Oh di atas kertas ya. Kita peringkat ke-6, aslinya bisa ke-4 ya. Kalau disepiri sama beliau nih. Jadi 0 ke 100 nya cuma dalam waktu 6 detik, dia 4 detiknya beda 2 detik lah, beda dikit doang. Cara bermanuvernya sebenarnya ada catatan gitu ya. Karena kan orang yang di depannya nggak tahu kalau ternyata dia mau manuver nih, bahaya nih. Harusnya ngesen kayak beliau ini, cakep betul udah. Ya, mungkin dia ngebut karena dirasa ada mobil yang mengikuti, sesama mobil listrik gitu kan. Itu gila banget ya. Hah? Lebar banget. Iya. Ya begitu deh. Oke, dia penasaran mau disalip. Mungkin sengaja ya ngasih jalan tuh. Mobil apa sih ini? Wah ternyata seekor Geely EX5. Nah ini udah di KM 4
7 dan luar biasa ternyata pas kita disatukan dari yang bawah nih lumayan rame. Tapi kayaknya KM 57 yang ya legend kita akan lewati langsung ke KM 147 ya, tujuan dasar areanya di Bandung untuk efisiensi waktu dan supaya bensinnya juga full terus sampai di destinasi. Bensinnya bensin ya tinggal 80%. Tadi dari 100 ya, dari Ciracas ya terpantau 96 tadi. Oh 96 berarti berapa nih berkurangnya ya, gitulah bisa dihitung sendiri lagi makan hitung. Ini adalah plat Cepedim BM ya, sama-sama Sumatera. Tapi udah kotor banget nih asli plat Sumatera. Kalau ini BH tapi ya bersih, mobilnya orang kurang percaya jadinya. Dirawat sih. Nah ini dia tiba-tiba masuk baru ngesen. Ada buktinya di sini guys. Nanti kita lihat. Terpantau. BYD Sea Lion 7 masih belum mencoba untuk mengejar seekor jeli X5. Gitu deh. Jadi ini padat karena banyak truk-truk meskipun udah dibikin 4 lajur ya. Begitulah, truknya ada yang berusaha nyalip, terus yang lebih kencang lagi nyalip lajur 3 sehingga akhirnya kita terjadi perlambatan penumpukan sehingga bisa jadi macet juga. Tapi setelah itu lancar lagi jadi kayak macetnya nggak jelas gitu. Oke, masuk. Wah, itu dia. Oke. Ternyata plat BM tadi berusaha untuk ngebut guys. Dia menunjukkan kasih pahamnya dengan plat Sumatera. Tapi kali ini bukan kasih paham yang itu ya. Nah, dia Pajero bukan yang mobil sebelahnya. Oke. Atau nih dia cuman nyoba-nyoba tarik gas aja apa akan konsisten. Mungkin kita akan berusaha mengikuti ya. Wah sepertinya lumayan nih. Mungkin karena melihat plat ini BH kali ya. Ya jadi orang so tahu guys. Kita nikmati aja perjalanan. Oke, di sini sepertinya di KM 65 ya, perpisahan antara Bandung dan ke Cipali. Tapi kita kali ini belok kiri ke arah Bandung. Nah, masih agak di depan lagi. Di sini KM 65 ya, 6566. Kita ambil lajur 3 dulu karena di sini banyak truk dan yang lambat-lambat. Wah ini dia. Kayaknya dia ke Cipali ya, tidak ke Bandung nih. Oke lah. Nah ini mobil City Trans yang terkenal ugal di Medannya dia tuh di sini nih, Cipularang gitu guys. City Trans Enggak, maksudnya ya travel beginilah, intinya begitu. Nah ya bisa difahami dikit-dikit lah. Biasanya tuh cumi darat ya kan, Innova, Reborn, Fortuner. Mobil kencang bukan mobil arogan. Saya tidak menyebut arogan karena itu mobil memang size-nya gede. Siapa yang bilang arogan? Nggak ada di sini. Sampai di gerbang tol Kali Hurip Utama 1 setelah masuk. Kok nggak ada yang di sini sih? Iya juga ya. Tarifnya berapa? Aduh, jauhan mis. Salah, 27.000 salah baca. Sama kayak di Cikampek Utama. Oke. Jadi buat orang-orang yang mungkin sebagian memahami bahwa setelah bayar karcis itu adalah seperti garis start memulai balapan. Nah itu tidak layak, tidak boleh seperti itu. Nyetir sesantai-santainya saja. Kita masuk ke rest area KM 72A untuk beli minuman. Takutnya haus. Astagfirullah. Nanti bisa di-cut ya, mohon izin editor ya. Batu, es batu. Keras. Intinya begitulah. BP sudah ada around 92, 13.000. Siapa yang mau? Poin. Ya, dia mau beli kopi nih sepertinya. Oh, sekali mau pakai sampai nanti mas. Nanti dong. Ini juga sebentar doang. Wah, roti. Oh. Iya. Sejam doang. Sejam doang. Nggak nyampe sejam.
Oke, kita setelah mampir KM72 kita lanjut lagi di jam 22.54. Kebanyakan minum air putih tadi. Sekarang kita menuju rest area KM147 untuk nanti dicas mobilnya. Habis Bintang malam. Nah, yang penumpang belakang udah bangun lagi. Yes. Ini kelihatan gak sih? Mau lagi Enggak ya? boleh nggak sih bang? Request juga, boleh. Kayak ketut deh, maaf ya. Ya, ya. Oke, masuk ke rest area KM147 untuk ngecas. Kok ngecas ya bahasa ya? Mengisi. Kita udah jalan sejauh mana sih? Ini 161, mirip lah ya. 160 km, baterainya sisa udah 50% aja. Dan tadi bapak supir kita nginjek tawon guys, mati itu. Average-nya berapa kita nih? Jawa itu. Nih, boros banget nih. 15,7. Enggak. Senanjak. Kita set di 35, harganya 93.000, bayarannya pakai link aja. Oke, alhamdulillah ini kok di situ sih. Udah masuk tanpa ada kendala. Powernya karena kita masih sendirian jadi bisa di 48,5. Maksimal lah dari dayanya yang 50 kWh. Kalau di HP dia nggak bisa fokus ya. Di sini dia 49, tapi di instrumen di 48. Dengan waktunya kurang lebih 51 menit. Itu kalau sampai ke 100%. Nanti kita lihat lagi kondisi. Apabila merasa cukup di 80%, kita 80% aja. Nah, tadi untuk dari sini bisa nggak sih harusnya? Bisa. Nah, untuk jaraknya sendiri kita tuh nanti beberapa kilometer dari sini tuh keluar tol, makanya kita ngecasnya di rest area terakhir sebelum exit tol gitu. Karena setelah keluar tol kita akan lanjut ke jalan biasa sejauh kurang lebih ya ini 86 km dan waktunya sekitar 2 jam. Nah, kalau dari sekarang kita jalan, kita nyampe tuh sekitar jam 2. Kalau misalnya anggaplah kita sejam di sini, ya berarti kita jam 3 baru nyampe di base camp. Soalnya tapi tenang aja, biar kita rata istirahatnya. Habis ini akan bertukar supir gitu. Supir cadangannya belum tahu kalau dia bakal nyupir habis ini. Buset. Udah tahu sekarang, udah tahu. Tapi di sini masih. Nyari roti ketemu. Mau berenang. Iya mau berenang. Mau snorkeling. Kayak pirang rambutnya. Aduh kayak gitu sih bajunya lupa gue. Tadi dia pakai tahu. Apa? Dia dulu yang pakai. Nggak bisa lah. Jadi kita bisa memantau dari sini. Nah, di sini masih 71%, selesai dalam 36 menit. Jaraknya udah 355 km. Sebenarnya ke base camp itu tinggal 87 km lagi. Berapa? 80. 87. 2 jam. Oke. Baterainya udah 95. Cepet juga ya, nggak nyampe sejam nih kayaknya. Dari jam 00 pas nih tadi. Setengah jam berarti baru kan? 11 menit lagi selesai. Jadi sayangnya kita tuh liatin sini aja dulu. Oh iya. Kita tuh nggak bisa tahu dia berapa kWh. Jadi kalau mau tahu, kita bukanya yang PLN Mobile. Nah, sekarang yang masuk 22. Berapa menit lagi? Apa? Berapa menit lagi? 11. Oh, 11. 9. Udah. Ya. Sebentar lagi kita akan lanjut dengan perjalanan. Tuh suruh ngomong tuh. Ngomong-ngomong. Ini udah kakak. Hah? Udah kakak ya. Udah. Dia makan ini guys, tadi guys, Xiaomi. Oh, mau naik gunung malah. Makan pedes-pedes ya, luar biasa. Iya takut pengen boker abis ini kan. Ya. Ini udah bikin bokep nih. Nah, dia belinya banyak bener nih. Nippon. Penampakan di rest area. Oke, kita masuk ke mobil langsung aja.
cukup jauh guys, karena kita SPKLU, jadi tadinya itu lurus terbelok kiri, di pojok banget. Ntar aku kasih tahu ya. Yang cewek-cewek tadi kayaknya mampir ke CFC dulu buat ganjel makan. Kita mah udah selesai, nggak perlu banyak makan, yang penting tahu kebutuhan nutrisinya. Kita makan protein karena itu menjadi sumber kekuatan. Tapi karbo juga butuh, cuman secukupnya aja, kalau bisa dikit gitu kan. Wah ini kasihan, nggak bisa nabrak apa gimana ya. Oke, itu dia mobilnya. Tapi sebentar, kayaknya kita ada kebutuhan hajat ya. Kita melipir ke kiri sebentar. Oke, kita melipir ke toilet sebentar. Oke, kameranya harus kita matikan. Masa? Bentar ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini 30,2. Jadi selisihnya dikit ya. Nggak banyak energi yang terbuang karena kita nyalain AC. Karena kita nggak nyalain AC maksudnya. Biasanya kan yang bikin selisihnya agak jauh itu karena kita menyalakan AC. Kita pindahkan dulu mobilnya. Ya walaupun apa namanya nggak ada mobil lain, tetap aja kayak parkir di sini aja nih, di belakang mobilio. Kondisi ban gimana, kondisi ban? Apa? Kondisi ban. Nih kondisi ban. Bisa Anda lihat di sini tuh berapa itu. Your route avoids a road closure on Jalan Raya Banda, Kenapa dari Garut. kamar tadi mahal banget? You're ya, on the gila? fastest route. 1000. You will arrive at 2:58. Lanjutlah jalan lagi jam 00.53. Mau tolong charger deh, boleh nggak? iPhone. Ikut. Ini deh. Apa? Sama nggak? Kalau Beda ya? Bukan Oh ya? iya, sama beda kita ya. hah? Apanya? Sama kan ya? Sama Upi. Upi punya kan juga sama. Sama Upi sama lah. Beda. Sama. Upi iPhone berapa ya? 11. Sama. Kan baru-baru banget. Ini gak tutup ini kali ya? Pakai sini. Cobain nggak Iya ayam juga pedes? ya? Enak sih, enak banget. Mas, Nah. mau cobain nggak ayam pedes? Mas, ini enak banget. Enak guys. Hah? Cepet. Oh nggak ada orang bang. 55. Merah tuh. Panas ini. Itu masih ngerekam bro. Oh iya. Halo. Gelap. Kita keluar tol, jangan sampai salah nih. Kita ambilnya yang Paling kiri. luas mungkin ya. Ini kalau lurus kemana nih? Ke Cipali, Oh iya, nyamuk situ. Cisumdawu. Mau tahu aja sih. Bisa jadi salah. Cemiu. Udah mau nyobain nggak ayamnya pedes banget, enak. Ayam apa sih? Beli apa sih? Mau cobain nggak Mas? Gue suapin. Apa itu? Alfamart, ayam Alfamart. Tapi enak banget. Enak. Udah kayak Cobain dagingnya dong. kan kalau di Indomaret ayamnya kayak ayam sabai. Ini gitu, matiin nggak dulu. sih? Iya, matiin aja. Kosong. Oh iya. Dinyalain nggak sih? Oh nggak usah ya. Buat jalan lurus terus. Oh iya. 19 km kita di jalan ini. Jadi kita Oh. udah masuk di jalan apa ini sih namanya ini? Nih ada tulisannya. Jalan apa ini? Nasional 3. Dia berani ngebut karena udah hafal Medan berarti kan? Padahal ini bukan Medan ya. Iya juga sih. Suka bener ente. Kalau Sukabumi. Oh, Gila ya, dia bisa hitung itu. Tidak limbung. Truk Salabe sih. Ini bentuknya segitiga.
Allahumma takbir. Wah. Ban belakang keangkat dikit tadi. Yang kanan. Nah, nanti kita cepat-cepat ya. Yang ketiga, baru apa yang kita sebut dengan materi. Ini ada uang, apapun bentuknya, mau dolar, mau real, mau rupiah dan seterusnya. Di sini ada misalnya makanan. Kata imannya nggak bagus. Ya, untuk menghormati itu indahnya Al-Quran, bukan untuk mencela. Di Quran itu jarang kita temukan dalam akhlak celaan. Ya, Fir'aun ya, catat tuh ya. Fir'aun jahat tidak? Jahat. Kriminal tidak? Tapi tidak pernah disebut nama aslinya. Gelarnya saja, seorang pejabat, seorang petinggi. Kenapa tidak disebutkan namanya? Karena yang salah bukan nama, yang salah perilakunya. Jadi kalau ada orang bersalah atau keluarga anak misalnya nakal, tidak bisa diatur, jangan disalahkan namanya. Dirubah perilakunya. Didoakan orangnya, tapi jangan digunjingkan namanya, karena yang salah bukan yang salah perilakunya. Nah, balik ke sini, Al-Quran mengatakan untuk bisa menghormati pandangan ini karena mulia, harus dijaga. Maka apa yang terjadi? Kalau kata iman yang nggak bagus, cukup palingkan. Cukup palingkan. Bukan hanya hatiku, pekerjaanku, kehidupanku, keluargaku hadir di dalamnya. Nah, sekarang kenapa disebutkan 7 kali Bani Adam dan terkait dengan pedoman berkehidupan? Jadi kita udah masuk kawasan Taman Wisata Alam Papandayan. Wih, bener kosong guys. Suhu di luar 20 derajat Celcius. Sisanya tinggal 7 km lagi. Masih 16 menit. Arrived. Guys. Kalau nggak salah 25 deh. Kendaraan mobil. 25. Bapak 25. Bokes kan? Pinjam juga. Oke, Penuh nih. Makasih dek. Mama. Mana PKP gini juga. Jadi kita alhamdulillah. Kamu simpen nggak? Ya. Kita kayak perlu nggak sih? Sekarang jam 2.43. Baterai kita 68%. Kita tidur dulu aja, masalahnya. Udah 115 km. Kita cari dulu ini ya, alat-alatnya. Sewa lah penting. Baru dia tidur deh. Wah, gas. Wah. Kita udah sampai base camp. Ramai banget ternyata mobil yang terparkir di sini. Suhu di sini tadi 17 derajat. Coba deh pegang. Oke, jaketku di ini nggak sih? Di sini nggak sih? Yang nggak hitam kan? Hah? Kumpul jam 4. Udah pas alam kita kumpul jam 4. Oke guys, sekarang sudah jam 3.43. Belum tidur, suhu di luar 16 derajat Celcius. Terus ini yang lainnya masih nggak tahu, ada yang manual aja deh. Ada yang masih beli sarung tangan. Tadi aku hampir lupa jas hujan, untung ada, udah beli. Ini AC kita bikin 28,5. Alhamdulillahnya masih bisa menjadi panas ya guys. Jadi ini enak nih, panas, udaranya yang keluar. Sinyalnya jelek banget di sini. MU lagi main ternyata dan nggak bisa sama sekali untuk mengakses, apalagi nonton streaming kan. Tapi barusan notifnya masuk dari aplikasi Manchester United ngegolin 1-0. Anomali, nggak tahu siapa yang ngegolin.
Terus apa lagi ya? Kalau jadwal dari tour guide kita kan jadinya pakai ada tour guide kan. Itu jam 4 kita mulai jalan. Nah, masih ada sekitar 16 menit. Mau coba merem sebentar kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Ini kita udah kelihatan apa nggak? Udah siap lah. Tinggal jalan aja. Tadi mau nyewa jaket sama sepatu tapi nggak jadi, pakai sepatu Skechers Goran sama ini pakai double. Jaketnya ada jaket yang windbreaker sama di dalamnya itu outer Uniqlo gitu loh, agak cukup hangat lah. Tadi juga sempet lama di luar kan, jadi udah lumayan adaptasi. Bahasanya tuh apa ya? anti klimasi apa gitu. Oke begitu, semoga kita semua orang yang akan mendaki Gunung Papandayan hari ini selamat semua, lancar dan bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Nanti aku update lagi. Sekarang masih gelap soalnya jadi agak mager gitu, mau ngesut. Oke, mantap, lanjut. Jam 4:44 kita start trekking. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 5.20. Kita buat 5.20 di pos gitu mas. Udah lewat. Nggak apa-apa. Yang ada aja. Tuh yang penasaran rasanya awan. Iya lagi. Udah mulai terang. Udah tinggi gimana ya? Oh iya, kita bisa terbangin drone sih. Boleh sih. Treknya masih. Semangat. Mari kita tanya-tanya abang-abang yang baru pertama kali menaik gunung ini. Gimana? Seger banget ternyata guys. Seger ya. Tapi dilihat-lihat abang ini udah kepanasan duluan nih. Udah buka jaket bang, kenapa? Masih lebih ke kayak ini dingin nih. Seger. Mungkin karena terbiasa nge-gym keringetan gitu ya. Jadi workout dikit udah langsung basah gitu baju. Gimana bang tanggapannya? Yuk. Yang penting kita stay halal but and enjoy the process. Asik. Sejauh ini aman, sejauh ini. Beginning journey. Yes. Aman. Mereka aman, mereka udah pada tidur. Itu video apa foto? Masya Allah, hijau-hijau nih guys. Kita udah sampai di tebing sunrise. Masya Allah. Sekarang jam 5.34 setengah 3. Kita sudah berada di tebing sunrise. Gimana resolusinya? Wah, sejuk banget ya. Boleh. Jarang banget tuh orang-orang tuh. Dede pegang deh. Mas. Oke, rambutnya.
Masukin kolam renang. Ini udah mulai dinginnya udah mulai berkurang. Masukin tas dong. Sini nih, Kaget. sini. Berdiri sini deh. Ayo, sini. Sepi banget. Alhamdulillah guys. Kok mati ya mas? Baterainya habis kayaknya ya? Enggak, emang layarnya tuh 15 detik mati. Itu kalau masih kedip merah-merah ngerekam dia. Itu wahana itu berapa harganya? Kalau dari pos 7 sini ke ini paling Ini lagi mulai ya? Oke. Jadi lagi rehat. Isi minum. Oh, isi minum. kalau dari base camp tadi Semua. sini 107. Bikin berapa tak? Kenapa di mana? Mau naik ke atas, mau repair drone di atas aja. Jangan yang ini. Masih dengan edisi mencari yang terbaik, maka kita gunakan dan lebih baik lagi buat mencari belerang. Lagi Let's go. istirahat dulu. Dan dia tadi apa namanya? Drone-nya nabrak crash Iya. landing. Kerekam gak tadi? Nggak tahu. Nabrak orang tuh. Enggak, orang ini taruh di bawah. Ya kita lanjut ya guys. Habis ini kita mau ke hutan mati. Semoga ada sinyal biar Aku juga ingat mati. Mantap. Oke, kita mau Makan apa serentangan kocak nih. merepair drone karena blade-nya sudah melengkung. Kita belum foto kaki. Iya. Tadi foto Kita lihat ada berapa yang bener. nih, kelihatan banget ini bengkokannya. Tuh, kelihatan kan? Iya, Tuh. kebentur. Enggak, gue beli mie goreng ya dek. Enggak, cuma sedikit. Beli mie goreng ya. Mau nggak mie goreng? Gambreng. Udah nggak jalan lagi. Aku rebus. Enggak, maksudnya di atas ada lagi enggak? Kalau ada lagi mendingan sekarang. Di atas mah udah foto-foto Pi ya. Ini istirahat Ntar jangan. malah nggak bisa ke atas aja. Hah? Kenapa? Kalau kenyangan duluan. Kan ini ada hutan mati, Mbak, bagus banget kayaknya. Nggak makan dulu. Itu pasti ngantri yang ketawa lama. Wih, masih banyak guys, alhamdulillah. Dia sedang mau ngiris. Buang lah. Tadi aku kira ini loh potek Tuh, loh. tong sampah tuh. Ini doang ya? Iya, makanya. Kira potek gila. Sedahsyat tapi sekuat ini bro. Mau nggak? Sampah tuh. Ini bedanya apa ya? Satu lagi. Enggak suka. Oh, sesuai judul. Itu belinya yang combo. Kita mau ganti yang B3. Suka aja itu. Sampah. Iya, makanya buangnya di sana ya. A3. Dia lagi ribet ngurusin apa namanya? Ininya yang tadi juga dipakainya kapan-kapan. Lucu banget.
kita sudah sampai di Papandayan. Papandayan ini adalah gunung yang ada. Ya nggak usah kayak gitu, bisa nggak? Elah. Papandayan ini adalah gunung yang ada di Jawa Barat. Tingginya Berapa mdpl? 1668 mdpl. Emang ya? Ah, udah. Kalau nggak 85 tahu coba lagi. Terus Oh dia belum selesai. spesifiknya tuh kita ada di daerah Garut. Ini di pos berapa? Ini kita ada di pos 7. Oke. Pos 7 jam berapa nih kita? Pos 7 jam 6.49. Itu Apple Watch. Ini dia. Ini lama banget, beneran sebenernya dingin banget nih sampai meler. Pernah nggak sih kedingin bunyi sendiri mulutnya? Ini doang kali. Pernah Nora? Ayo kesana biar gak mabri. Kita mau kemana? Pokoknya kita mau. Hujan guys. Ini 15.000 ya? Hujan deras. Ini 15.000 ya? Lupa 20 deh kayaknya. Jadi kita pakai jas hujan Karena nih hujannya deras banget guys. ini minum siapa? Minum aja. Sebenarnya ini hujan dari sini emang nggak kelihatan, tapi hujan. Pesawat dan dia masih jauh di sana, kasihan dia. Heart rate dia berapa ya kira-kira? Hujan. Kasihan banget. Sekarang jam 7.40. Kabutnya turun jadi gerimis. Wah, nggak kelihatan apa-apa. Wih, hutan mati nih. Tidak terlihat apa-apa. Hutan mati ya. Nah ini tembok, bener-bener tembok. Nggak kelihatan apa-apa. Kita udah di hutan dead jungle. Pohon-pohonnya mati. Pasin sih. Oh, udah. Ya Allah basah coy. Our time. Let's go. Our time hike. Apa sih ini? Sekarang jam segini. Kita OTW ke Pondok Salada sekitar 20 menit landai. Tapi nggak tahu hujannya berhenti sampai kapan. Terus juga ini sebenarnya anti air nggak sih kameranya? Harusnya anti air ya. Berarti kalau misalnya kamera ini kenapa perlu dipertanyakan. Oh iya, sorry Ustad. Pengen nyoba manjain dah. Burung unta. Pura-puranya drone ini. Ntar gak kelihatan juga. Rasakan bebannya. Oke, terus. Ini jadiin bicep nih.
Makan itu drone. Kita udah bel. Licin. Tinggal lagi satu. Sampai kapan ku begini? Pegang. Kenapa? Pegang aja. Kita memasuki hutan. Hutan apa ini nggak tahu, pohonannya. Banyak ya vegetasi di sini. Bermacam-macam. Alamak jam. Jam. Lah, ini melorot ya. Ya Allah, baru sadar nih. Udah berhenti. Sekarang jam ini lagi. Jam 8.23. Kita sampai di kebun. Pokoknya ini semua adalah Ada wisata, ada wisata. Coba kita lihat, apakah ada yang nyala? Sungguh. orang-orang di sini kayaknya otak udah pada. Ini doang yang masih waras itu. Gak boleh dipetik. Kan pegang doang, Di. Dikantongin. Wow. Hah? Ini bang, yang nyewa bang, dirusakin bang. Loncat aja. Ini ngapain monyet di atas? Sumpah jatuh loh. Iya, ada matahari. Wah, iya, yeay. Sama ini. Ini gimana yang keren ya, Ge? Ayo, Adek. Adek bisa ya, Dek? Mas, dia kayak gitu sakit, Mas. Matahari cantik banget tuh. Allah. Jatuh. Nah, Astagfirullah. Itu nggak bisa tuh. Lihat nggak? HPW mana HPW? Kita lihat ya hasilnya kayak mana nih sampai yang laut. Udah di situ aja. Oh. Pakai apa? Bagus nggak? Dengan kamu. 1, 2, 3. Itu bagus, ada bunganya. Sana. Bisa jalan. Sini. Masya Allah. Gila cok. Biawa. Canda. Jam 8.48, udah mau jam 9 pagi. Kondisinya bagaimana, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, cerah. Dari awalnya mendung, hujan, kemudian kita lepas lagi jas hujannya, bahkan sampai tergelincir sedikit ya. Sehingga itulah memberikan kenangan yang Terjemahan ada di sini. Alhamdulillah, ini sudah cara dihiasi dengan kabut-kabut di bagian atas. Cerah. Ya kan? Ya, cerah banget nih mbaknya. Wih, Masya Allah, tabarakallah. Bani Daud jangan lupa hadir di Klaten Kaligawe, Pedan. Kita akan halal di sana. Dan bintang malam. Kita kembali menemui trek off-road. Abang ini kayaknya seneng banget. Nyelip. Lihat nih, tangan kiri megang kamera, tangan kanan trekking pole. Kalau orangnya tangan kiri megang jaket. Aduh, tembus lagi ya Allah, basahnya. Dingin coy. Ya Allah, pasrahkan semuanya. Apa? Bengkel. Ya iyalah. Nah, maksudnya kita aja. ini kalau mau nginep banyak. Betul. Daerah sini banyak. Gimana tadi, Mas? Nah, kurang lebih seperti itu lah. Suaranya doang. Iya. Ya, lumayan lah dari suaranya. AWD. Finally, we arrived at Ada anjing. Itu orang-orang yang foto we arrived at apa namanya ini? Pondok Salada itu yang orang Saada. Pondok Salada. Selada. This is our final journey. Oke. Kita bakal makan di sini. Prepare drone.
Aula udah ngilang nih, Aula nih. Itu dia. Foto di mana sih mandatory itu? Oh iya. Wah, langkah alam kita berarti. Ketemu ownernya nggak nih? Lah, Mbak ini. Iya, Cok. Buset. Itu ya sih. Iya. Si telat. Oke, kita sudah sampai di tempat makan. Ada sinyal udah. Tahu nih wifi siapa sih? Kita sekarang lagi pesan mie. Bisa buat internet. Udah pesen Kak. Udah pesen. Udah. Buka dulu, Pak. Oke, kita mau lanjut pesan lagi. Apa nambah apa? Telurnya double yang kari ayam. Buset dah. Ih, anjingnya lucu banget. Pusing gue. Susu jahe, teh tarik yang apa sih? Susu jahe. Nambah telur aja nih. Aku bilang. Oke. Oke, kita mau nambah pesan lagi, guys. Pesan kemana ya? Bu, aku tadi yang pesan sama ibu ini teh apa namanya mie karinya ditambahin telur sama indomie gorengnya di double aja jadi 2 tapi dibikin 1. Gorengnya kan tadi 2 pesannya. Yang satu double. Ya. Yang kali pakai telur gitu. Kenapa? Yang kali pakai telur. Pakai telur ya. Terus sama susu jahe ya. Oke, 1. Nggak usah pakai telur udah banyak telur guys. Oke, let's go. Ini lagi di Pondok Salada. Untuk pos terakhir ya. Rehat sebelum udahan makan. Makannya mie semua menunya. Selain mie ada emang ada? Nggak tahu. Nasi goreng. Cuanki. Wih, ada kayak di salju ya. Udah paling banyak. Aku. Iya, terima kasih. Aku mie goreng aku. Oh ini. Yang soto. Soto. Sotonya telur. Ini nggak ada cabenya ya? Ada sampai ada. Sayurannya nggak ada Kak. Oh, habis tuh sayurannya. Jadi tadi bilangnya pakai telur gak ini? Finally kita makan siang brunch. Lihat sini kakak-kakak, abang-abang. Alhamdulillah di sini udah reda. Itu enak ya, videoin doang dari jauh ya. Ini Yang nggak privat bisa. kabut lagi, padahal tadi cerah. Dingin lagi. Ini aku. Ya Allah, Berapa buka semua. kilo lagi? Kita belum turun ya, turunnya kayak tadi lagi aja. Bye bye. Siap. Matiin. Iya, goblok. Balik lagi ke hutan mati. Ya Allah, gembira banget semuanya. Ada VW sepatu sih di sini. Ada apa? Wow, sebenarnya bagus kalau misalkan nggak hujan guys. Tapi ini hujan. Sebenarnya tapi better sih daripada. Oh, depan. Punya kalian mana? Di plastik. Itu kok Sekarang udah jam 10.11. Sebenarnya udah panas di sini. Jadi kabutnya masih menutupi sinar dari cakrawala. Apa yang maksudnya? Jadi stiker tuh tadi. Ngeliat. Bulu hidungnya mas. Ya Allah, nyangkut itu boy.
Kita di mana ini ya? Lupa lagi. Jam 11.04. Ini kita toilet cek transit untuk ke toilet. Semuanya pada ke toilet kecuali aku karena gerimis. Ada juga yang ke warung. Bagaimana Pak kesannya sejauh ini? Nah, besok langsung pindah gini. Tapi di luar Ekspektasinya gimana? kira bakal menakutkan, ternyata seru banget. Dah, Masih oke ya? masih aman. Besok tinggal naik dia aja langsung. Seru ya? Gunung gede. Nih bengkak lagi. Mas, satu hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan safar gunung itu, satu hal yang bisa kita dapati dari perjalanan mendaki itu adalah Bismillah. Kayak gitu. Aduh, Izin pamit. izin. Pentingnya memilih ukuran sepatu yang tepat agar kalian tidak menjadi kepiting seperti ini. Hati-hati ya, itu ankle tahu resikonya. Antara jempol dan ankle yang tersakiti. Alhamdulillah, sedikit lagi guys. 51. Akhirnya kita sampai juga di mobil 11.54. Yang lain masih pada belum nyampe. Hujan panas, ini bikin sakit nih. Jadi totalnya adalah 6,3 km. Total waktunya 6,5 jam. Hujan masuk dulu deh. Terus ke sabung leles kadang-kadang nagrek. Nagrek rasanya. Oke. Sudah berpamitan. Saatnya kita kembali ke. Wih, ada yang bocor bannya, coy. Kelihatan nggak tuh? Bisa ngezoom nggak ini? Sadar nggak itu? Kasih tahu kan ya? Ya, sekarang kita sudah selesai mendaki Gunung Papandayan, dan ini penampakan Malam apa nih? Malam minggu ya? ya menuju Malming. Dan tadi malam kan kosong ya, nggak ada mobil parkir samping. Pas sekarang siang-siang gini Itu kenapa? penuh banget. Itu kenapa ya? Enggak. Gimana yang servi tadi ya? Wih, ngesot juga kah itu? Iya cuy. Kenapa deh? Nggak, dia nyelip. Udah buru-buru. Oh, rame banget. Hebat ya. Alhamdulillah kita berangkat di waktu yang tepat walaupun perencanaannya tidak tepat. Apa tuh perencanaan? Sampai ditahan guys. Perencanaan apa? Alhamdulillah udah semuanya, insya Allah sih saya sih oke sekali. Tadi gue ditagih lagi uangnya sama abangnya. Tagih 25. Wah, rame cuy. Dadakan banget. Sepatuku sampai masih di kosan. Nah, ciri-ciri Kia EV9. iya.
5 detik 0 ke 100 ya. Hai? 0 ke 100 5 detik. Aduh, nggak ngapalin gue itu tuh. Kita memanfaatkan regenerative braking nih. Lihat sekarang berapa range 327 ya. Mana sih? 327 sampai bawah jadi berapa? Kita lihat saja. Banyak kan tidur ya, lewatin jalan kayak gini. Gue aja pusing. Banyak banget bahan konten nanti, banyak banget ini dong, bahan edit. Bahan apa? Bahan konten. Itu dia pas turunan ngerem sendiri. Nih, Wah. Hill Descent Control atau HDC. Nah, ini aku nggak nginjek rem nih. Tapi terlalu pelan jadinya. Tuh. Terlalu minit banget ya. Tidak natural. Semalam kanan kiri Beuh. Aku nggak injek rem. Garut kota apa gimana Mas kau? Ada apa lagi? Nggak injek rem. Alamak, ini harus injek rem. Dia ada batas maksimal kecepatan di sini. Nah, ini. Berarti kalau up dari sekian dia kacangin gitu. Iya. Waduh. Di atas berapa kilometer per Woi. jam dia tidak menganggap itu butuh. Karena upnya masih dalam pantauan kita banget. Tapi gue minta nomor Sekarang kita nyalainnya ini aja, energi regeneration atau regenerative brakingnya kita Oh kan bikin buktinya ini kan CP yang itunya. high. Wih, Buat ada, apa CP? ada transformers. Kita minta apa namanya tadi? Naik belum? Tadi berarti 32 berapa tadi? 5 ya? Kan minta apa 7? Nggak lihat aku. Itu mau nagih gitu. Kita lihat dia Oh ya udah ntar gue range-nya nambah. dan aja dari sekarang teror. Hal yang tidak akan bisa didapatkan oleh mobil bahan bakar bensin ataupun Makan apa? solar. Makan apa? Ini lagi ngecas nih ya? Apa ini yang enak? Ini yang kamu tanya kalau minus kan? Ini kan minus. Enak. Ya. Makan It means sayur. ngecas. Makan sayur. Wah. Tuh, 329 tadi 328 kan? Iya. Di bawah bisa 340. Ini dia 30. Tuh cepet banget lagi naiknya. Tadi juga 65%, sekarang udah 66%. Gitu lah. Langsung jawabannya bos. Ember sama D02. Pusing banget kepala. Gimana nyetir semalam? Iya, udah sendiri lagi gue lihat. Sampai maju-maju. Iya mas, sepatu tuh paling utama. Makanya gue bener-bener Cuacanya tadi tuh juga sampai gak mau sepatu-sepatu Cakep nih. Gue nggak tahu kalau gak enak banget kalau turunan. Emang mbak bawahnya udah kayak kempes biasa. Soalnya pas di Wih. top apalagi mas, Biasa dong. di toko lain ada yang kempes banget. Bahkan kata gue, ini diinjek gimana rasanya, kagak empuk. Wih, Biar Pantesan gimana nggak kelindes ya? dua lagi. udah pada habis. Abi di mana? Oh ini, dia pindah-pindahin dulu. Oke, sekarang kita mengarah pulang ke Jakarta setelah mendaki gunung di Garut bernama Papandayan, gitu gak sih? Kemudian lanjut makan di Cikenceh, nanti bisa muncul di mana, di sini atau di sini. Pak editor, semangat. Dan sekarang waktunya pulang. Sekarang bersama rombongan mobil di depan, Avanza Veloz 2017. Sekarang formasi penumpangnya sudah berbeda, berganti orang transformasi, tapi masih ada saya di sini. Ya, kita tunggu sampai masuk tol. Oke, kita sedang berada di pertengahan jalan. Apa nih, daerah apa nih namanya? Jalan Soekarno-Hatta intinya, dari Garut menuju Bandung. Dan ini salah satu daerah yang ikonik karena punya pemandangan gunung dari kiri ke kanan. Wah, ini kalau karena agak mendung ya, padahal masih jam 5 nih. Itu biasanya sih kalau aku suka berhenti di jembatan yang kedua untuk take foto.
mana ya, antara yang ini yang kedua, ada juga tadi yang sebelumnya yang pertama. Dan memang biasanya banyak orang yang foto-foto juga di situ guys. Luar biasa. Masuk Kabupaten Bandung. Tadi dulu sih. Diawali dengan terowongan legend ya. Karena aku udah pernah lewat sini juga beberapa momen yang lalu. Tapi di sini tuh tanjakannya lumayan, ditambah banyak truk-truk kecil sebenarnya ngangkut barang-barang yang angkutan-angkutan yang berat guys. Jadi kadang kita harus pintar bermanuver. Tapi rata-rata truknya udah lewat. Nah ini salah satu truk yang kadang berat nih, nanjak. Tuh. Jadi ini ngelingker gitu ya. Kayak muterin gitu. Muter terus. Ya ini mau belanja dulu sebelum masuk tol. Masih jalan lintas Garut menuju ke Tol Bandung. Oh, sekarang halo, ya udah tidur. Emang waktu ke Garut kemarin nggak situ juga, Bi? Harusnya lurus ya? Ini bagian sininya nih. Oh, ranting. Ini mah kirain ininya, ini mana? Ini mah gampang. Banyak gede, jadi enak ya. Apa? Di center. Apa karena tinggi deh? Iya. In 800 meters, merge onto the road. Situ masih awan-awan sore tuh. Di barat.
jadi kita sekarang di rest area KM 88B, dan ini udah ada beberapa penambahan mesin charger yang baru. Kita dapat yang 50 kW, pas lah, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga, soalnya baterai masih 50%, masih 46%, jadi masih bisa ditinggal sholat makan. Ini cuaca sedang gerimis. Mobil satunya masih di jalan, tadi tukeran supir dulu di KM 125. Oke, di sana ada Jeko J5. Kita udah jalan lagi, sekarang menuju ke rest area kilometer 62. Jaraknya sekitar 26 km dan waktunya 29 menit. Di tulisannya sih warna oranye, lumayan macet, lumayan rame lancar. Gantian supirnya. Ya udah, kita lanjut lagi. Oke, sekarang sudah jam 22:12. Kita baru saja jalan lagi dari rest area kilometer 62B. Ini lap kaca dulu. Ini kita langsung menuju ke Ciracas. Jaraknya kurang lebih sekitar 69 km dengan waktu perkiraan itu kurang lebih 54 menit, dan estimasi sampai di rumah itu sekitar jam 11. Mantap. Jam setengah 12 kita udah sampai dengan sisa baterai 81%. Tadi terakhir ngecas full itu di KM 88B. Totalnya kita nih 500 kilo, 499,9. Ini irit ya, lumayan irit, 12,1 kW per 100 km.
yang mungkin kita dapat. Sama satu hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan safar ke gunung itu tentang chemistry. Gas. Satu hal yang bisa kita dapati dari perjalanan mendaki itu adalah chemistry, membangun chemistry guys. Jadi di situ kita nggak boleh egois, meskipun kita lebih kuat atau mungkin kita lebih lemah, saling menunggu. Dan disitulah terlihat karakter manusia.